silakan. Oke, jadi teman-teman selamat sore semuanya, Kak Dimas dan teman-teman semua. Sore. Eee, aku di sini akan mempresentasikan terkait dengan, isu atau topik terkait dengan, sinetron Ikatan Cinta. Nah, seperti yang kita ketahui juga, sinetron Ikatan Cinta ini adalah suatu sinetron yang sekarang lagi booming nih di Indonesia khususnya selama, pandemi COVID-19. Nah, tapi yang menjadi menarik di isu dan topik ini adalah, sinetron itu kan, medianya itu biasanya ada di TV. Nah, seperti yang kita ketahui juga, TV itu tuh, lumayan cukup redup di beberapa tahun terakhir setelah perkembangan sosial media. Nah, tapi di Ikatan Cinta ini tuh dia mampu, bikin sinetron ini tuh dilirik sama banyak golongan gitu, baik ibu-ibu, anak muda, baik cewek maupun cowok, sampai trending di Twitter, terus banyak dibicarain di berbagai media platform. Nah, makanya di sini aku pengen ngangkat tentang kasus, katanya TV itu ditinggalkan, tapi kenapa sinetron Ikatan Cinta itu malah makin jaya. Oke, next. Nah, ini kita ibaratkan kita lagi ada di RCTI ya, ceritanya kita lagi di RCTI. Outline-nya nih, jadi kita akan ngebahas dulu nih, apa sih Ikatan Cinta? Terus apa sih yang membuat Ikatan Cinta itu menarik? Terus kenapa bisa trending? Nah, di sini aku ngambil uh, teorinya atau pendapatnya dari Nielsen Media, sama juga ini ada Rahmat Ida, seorang sosiolog. Terus bagaimana sih dampaknya? Terus apa yang bisa dijadikan pelajaran dari sinetron Ikatan Cinta ini? Pertama, kita akan bahas dulu nih, apa itu sinetron Ikatan Cinta. Nah, sinetron Ikatan Cinta ini adalah sinetron yang berasal dari RCTI yang sedang trending terus nih di Twitter. Bahkan dia sekarang sudah memuncak, walaupun kayak udah 1 tahunan berjalan, dia masih tetap bertahan memuncaki angka rating televisi. Kemudian juga ada sinetron yang mengangkat tema drama keluarga dan juga romansa. Kemudian juga Ikatan Cinta adalah sinetron yang mampu memperoleh perhatian lebih setelah sekian lama sinetron Indonesia tuh walaupun banyak tapi kurang dapat perhatian gitu. Terakhir tuh kalau nggak salah yang paling banyak perhatian tuh Tukang Bubur Naik Haji, tapi itu di awal-awal doang. Terus Cinta Fitri itu di tahun 2000 berapa gitu. Oke, next. Lorong waktu enggak ya? Wah, kurang tahu tuh Kak kalau itu. Beda zaman ya, beda zaman. Beda zaman Kak. Terus apa sih yang menjadikannya menarik gitu kan? Oke. Nah, kalau dari aku lihat juga nih, yang menjadikannya menarik itu ada 3 poin. Pertama, Ikatan Cinta tuh dia mampu mengangkat isu-isu yang realis di kehidupan sehari-hari kita, sehingga timbul rasa-rasa relevansi gitu. Kemudian juga Ikatan Cinta ini juga banyak diperankan oleh pemeran-pemeran muda dengan tampilan yang lebih segar. Di sini ada Amanda Manopo sama Arya Saloka yang juga apa ya, punya image-nya yang baik, terus dia juga masih muda gitu. Terus juga dia mengangkat isu relasi atau hubungan keluarga yang memang jadi konten paling digemari Indonesia. Nah, sejauh yang aku tahu juga nih terkait dengan uh, konten terkait relasi, hubungan, percintaan, pernikahan itu tuh jadi konten yang lagi digoreng banget nih di Indonesia. Kayak misalnya kita ngeliat Lesti Bilar nikahan, Raffi Nagita punya YouTube sendiri. Pokoknya banyak hal terkait dengan relasi atau hubungan gitu, khususnya di lingkup keluarga itu lagi banyak banget diminati sama orang-orang. Nah, Ikatan Cinta tuh ngambil isu itu. Jadinya momennya tuh pas banget gitu. Kemudian, nah terus kenapa bisa Ikatan Cinta tuh trending gitu kan? Nah, di sini ada 2 pendapat nih. Katanya menurut Nielsen Media, dia bilang kalau memang terjadi peningkatan pada penggunaan televisi di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Misalnya nih pada pekan terakhir bulan Maret tahun 2020 kayaknya, rata-rata masyarakat Indonesia tuh nonton TV-nya tuh cuman 3 jam 29 menit. Padahal sebelumnya hanya berkisar 3 jam. Jadi ada peningkatan 29 menit. Kemudian menurut Profesor DRA Rahmat Ida MKom PhD ini dia bilang kalau televisi itu jadi media hiburan untuk menghilangkan stres nih di tengah banyaknya berita mengenai pandemi. Lagi-lagi Ikatan Cinta tuh momennya pas banget untuk nayanginnya. Kemudian kedua, alur cerita sinetron Ikatan Cinta tuh dianggap berbeda dari sinetron lain karena yang tadi aku udah bilang dia
mampu mengangkat isu-isu yang cukup relevan gitu dengan kehidupan sehari-hari. Terus juga dia ada penyegarannya dari para pemainnya gitu. Terus juga mengangkat isu relasi dan hubungan itu sendiri. Terus yang ketiga, dia memiliki alur cerita yang menarik sehingga bisa menciptakan fantasi bagi masyarakat sehingga dapat sejenak melupakan pandemi yang ada pada saat ini. Kemudian, terus bagaimana sih dampaknya ikatan cinta ini ke kehidupan gitu? Yang pertama nih kita lihat ada hajatan tuh sampai nobar bareng-bareng ikatan cinta. Terus ibu-ibu bikin komunitas korban ikatan cinta gitu. Terus ini ada berita terbaru juga ikatan cinta tuh masih memimpin rating. Ini terakhir berita tanggal 23 September kemarin. Kemudian apa Kak? Oh iya, 20 September kemarin. Beritanya tanggal 23. Nah, gitu. Nah, ini aku kasih videonya. Ini ada ibu-ibu samping keselnya sama siapa gitu. Pelakor gitu, dia sampai marah-marah ke TV. Yun mas, payung-payung mas, saya bilang. Ya Allah, ya Allah, payung-payung. Aku bilang saling berbicara. Nah, jadi kalau dilihat dari video pertama itu ya kelihatan ya kalau itu tuh nggak cuma ibu bapak-bapak doang, ibu-ibu atau bapak-bapak doang, tapi juga anak seumuran kita gitu. Soalnya ada juga temen aku tuh yang seumuran aku, dia sampai sehisteris itu nonton Ikatan Cinta gitu. Oke, next. Pantaran, Kak. Iya, seriusan. Teman kuliah bahkan. Enggak, sumpah. Sumpah aku nggak nonton satu episode pun. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang nonton kali. Oh, Persti. Nah, next ya guys. Apa sih sebenarnya yang jadinya bisa dipelajari nih dari Ikatan Cinta? Oke, ngomongin konten. Nah, Ikatan Cinta tuh dia ngikutin pasar banget. Dia melakukan inovasi ini tipe ya. Dimana Ikatan Cinta tuh juga melakukan ekspansinya nggak cuma di televisi, tapi dia juga ada layanan streaming di YouTube. Nah, seperti kita ketahui juga, media YouTube sekarang kan juga lagi dilihat banget ya sama orang-orang gitu. Kayak adik sepupu aku aja tuh umurnya baru 11 tahun, dia nonton Ikatan Cinta streaming di YouTube gitu. Maksud aku itu bener banget gitu. Ini adalah sebuah cara gimana manajemen Ikatan Cinta itu bisa ngelihat market dan berinovasi atas hal itu. Terus juga mereka peka terhadap keinginan audiens. Gimana contohnya nih, Ikatan Cinta tuh membawa isu keluarga, romansa yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, uh, jadi orang-orang deket sama kehidupan kita sendiri sehari-hari, terus audiens juga emang kebanyakan interestnya di situ, jadi penontonnya juga rame, didukung juga sama perwatakannya si pemeran utama si Andin sama si siapa sih itu Aries Aloka. Aries Aloka siapa dia mainin peran apa gitu. Mas siapa gitu pokoknya dia Mas Al, Mas Al. Iya, Mas Al. Si Mas Al. Nah, pokoknya jadi cocok banget deh. Nah, terus Ikatan Cinta juga dia menciptakan ciri khas dan jadi unik gitu. Karena kayaknya tuh Ikatan Cinta juga sinetron pertama yang rada dikit banget duplikat ala-ala drakor gitu sih kalau aku lihat. Soalnya dia ada soundtracknya ala-ala os-os di drama Korea. Terus juga apa juga yang bisa dipelajarin adalah jangan takut untuk membuat perubahan gitu. Thank you. Itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Terima kasih teman-teman. Oh oke okay, bentar ya. Ya.
Sebenarnya halo, kedengeran nggak Kak aku? Kalau dilihat antropnya mungkin lebih ke dampaknya kali ya Kak, kayak tadi ada terciptanya komunitas baru, terus juga ada, public interest baru, gitu sih Kak paling. Iya. Di community-nya. Dan apa memang aku sadarin emak-emak ya, komunitas emak-emak itu kuat banget gitu ininya. Betul. Apa sih ikatannya gitu. Ibaratnya nanti mungkin sinetronnya bukan ikatan cinta lagi, ikatan emak-emak kali. Iya, ada kan nama komunitasnya adalah Korban Ikatan Cinta. Iya. Nah, itu dia apa emak-emak tuh emang target audiens yang paling enak gitu, paling empuk sih kalau aku lihat ya untuk ditargetkan gitu. Misal kita jualan produk nih, coba ambil apa sudut pandangnya itu kalau emang bisa fit dengan emak-emak, coba ambil sudut pandang emak-emak gitu. Karena dulu juga pernah di kantor kan dua kantor sebelum ini, sebelum Pricebook, kita jualan produk apa jualan ini apa reseller gitulah dan memang ngarahinnya ke komunitas emak-emak dan mereka memang sekuat itu. Tapi konsekuensinya mereka aktif banget gitu. Ngasih feedback dalam arti cerewet tuh wah itu kencang banget tuh. Ya, dan aku jadi makin sadar gitu. Oh iya karena apa mungkin nyambung kali kayak ikatan cinta ini. Kayak dibikin komunitasnya gitu kan. Sejujurnya aku juga lupa sih kapan terakhir aku nonton sinetron gitu. Jadi kayak nggak tahu gitu apa ikatan emosionalnya seberapa dahsyat gitu. Mungkin si Nova tahu kali Oh, seberapa bentar besar. Kak, aku mati. Gimana? Siap. Oke. Pal- Kalau dari aku sih paling itu sih jeng apa namanya menanggapi ya memang kalau apa sesuatu yang ditargetkan ke mama gitu bisa jadi bakal kuat banget gitu. Ya contohnya kayak si komunitas patah hati ikatan cinta inilah gitu Tapi sih. yang menariknya Ikatan Cinta tuh ini nggak ditargetin untuk mama doang Kak awalnya. Hmm, Kan sekarang karena episodenya udah banyak, mungkin jadi yang pada nonton tuh yang seumuran aku tuh udah jarang gitu ya aku lihat dari teman-teman aku. ya. Yang sekarang lebih banyak nonton itu lebih ke komunitas ibu-ibunya nih. Hmm, Tapi kayaknya target awalnya tuh nggak ke ibu-ibu doang. Jadi segala umur gitu, soalnya adik aku juga nonton, si adik sepupu yang masih 11 tahun. Yang hmm, seumuran aku juga. iya. Tadi karena genrenya ada yang itu kali ya mengangkat kisah drama keluarga gitu ya. Mm-mm. Oke, siap siap. Menarik narik. Digedein lagi aja jeng, nggak apa-apa. Nah, kan enak nih ngeliatnya. Paling kalau dari aku itu sih. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Versti, Nova, atau Salsa? Salsabila Alia. Kok seru nih materinya, menarik. Kalau dari aku mungkin kayak ya sama menarik juga awalnya benar-benar nggak pernah dengar aku sebenarnya benar-benar nggak pernah dengar gitu kan Oh, ikatan cinta ini tapi ternyata ya sebesar itu dan um, ya tadi sampai bikin komunitas dan banyak orang yang mungkin kalau aku ngeliatnya itu tadi kayak kalau orang nonton drakor sampai nangis-nangis tapi ini ada audiens lain, market lain yang nontonnya tuh ikatan cinta gitu kan. Terus mungkin kalau aku tadi yang aku pikirin itu kayak mungkin ini pentingnya terutama untuk kalau kita kerja di media gitu kadang kan kita suka stuck di media bubble kita di mana ya hal-hal yang muncul di um, internet kita dari Instagram, Twitter apa-apa tuh hal-hal yang emang kita interest gitu kan. Tapi kita kan sebenarnya harus tahu ya hal-hal lain yang mungkin menurut kita apaan sih nih jelek banget pasti gitu. Tapi iya. ternyata yang suka banyak banget gitu kan. Jadi mungkin itu sih kayak emang kita harus nggak bisa apa ya bahasanya nggak bisa meremehkan sesuatu yang mungkin menurut kita nggak menarik diri kita personally tapi ternyata itu bisa punya market yang gede banget itu sih mungkin dari aku. Oke. Nah, nambahin tadi si Salsa bilang apa tadi media bubble ya. Kalau mau biar lebih keluar nih, misalnya mecahin media bubble, coba salah yang paling gampang kamu YouTube buka YouTube trendingnya apa. Nah itu deh, baru deh bisa nontonin tuh di luar Iya, media les bubble. bergilar kan Kak. Nggak jauh dari relasi dan hubungan. Iya. Emang paling gampang dan digoreng. dan apa nama waktu itu juga apa kok nggak salah dari
denger dari podcast atau YouTube-nya si David Gadgetin ya, misalnya dia ngobrol, si David itu bilang katanya, pada tahu nggak Gadgetin Tahu channel? tahu Kak. Tahu. Ya dibilang untuk mencari tren gitu, ya apa namanya, ya dia nggak bisa istilahnya idealisme dia gitu. Dia ya udah cari aja dari hal-hal yang di luar sana yang memang lagi paling banyak disukai. Contohnya tadi YouTube trending itu. Dan setelah lihat, ya Allah kayak gini ya. Channel Atta Halilintar lah. Ini apa faedahnya sih nontonnya? Cuman ya mau gimana, yang kayak gitu yang perlu, maksudnya kayak gitu perlu dipelajari lah gitu. Jadi jangan ragu untuk ngecek nonton-nontonin YouTube trending ya guys. Untuk tahu apa yang disukai oleh masyarakat Indonesia saat ini. Itu sih paling. Persti atau Nova gimana? Ada yang mau ditanggapin? Kalau dari aku ya Kak, Heeh. agak salut sih ya sama Ikatan Cinta karena tanpa kita ngelihat sinetronnya itu juga mereka dari Ikatan Cinta ini sendiri mereka tuh tahu gitu target audiensnya siapa, pasarannya siapa, sampai akhirnya mereka bisa bertahan sampai sekarang gitu. Mm-mm. Terus juga tadi Nge-lag. pikirkan dulu karena idealisme tidak sesuai dengan realitanya. Agak nge-lag Persti. Persti diem. Ya udahlah. Ya udah, nanti kita lanjutin. Nova, Sabrina, Hadijah, mungkin ada yang mau ditambahin? Ada yang mau ditanggapi? Oke, berhubung first ya masih nge-freeze, Iya. aku Nah, sebenarnya mau nambahin juga sih. Itu balik lagi. iya. Ya udah lanjut dulu deh. Lanjut dulu first ya. Enggak, Apa aku? kamu dulu. Oh, aku dulu. Ah. Tidak. Tadi sama sih aku juga salut juga sama Ikatan Cinta ya, sama kayak first bilang tadi, kita nggak perlu nonton untuk kita tahu hype-nya tuh sebesar apa sih di masyarakat Indonesia sekarang. Kayak tadi Ajeng bilang, target pasar itu banyak banget kan, gak cuma ibu-ibu yang kita tahu sinetron kan identik sama ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu rumah tangga yang biasa menonton sinetron, tapi ternyata Ikatan Cinta ini juga rame loh di kalangan anak muda. Teman-teman aku juga banyak tuh Kak yang emang bener-bener ngikutin Ikatan Cinta, terus mereka yang nge-tweet kayak Mas Al gini terus siapa gitu ya? Amanda Manopo siapa yang namanya itu? Andin dia gini, Mas Al nih ngeselin, terus Andinnya juga nih gitu-gitu loh. Berarti kan dari situ aja kita nggak perlu nonton filmnya, kita tahu aja jadinya kayak kenapa sih lagi berantem ya nih pemeran utamanya. Kayak kayaknya lagi climax deh nih, lagi parah deh nih problemnya di Ikatan Cinta. Nah, jadi aku ngeliatnya emang jadi fenomena sendiri gitu sih Kak. Ikatan Cinta ini jadi bukan cuma sekedar sinetron aja sekarang, jadi fenomena apa dia bisa bikin komunitas, bisa bikin orang-orang Indonesia yang tadinya emang identiknya misalkan sinetron itu ibu-ibu, tapi sekarang jadi banyak banget anak kecil aja. Tadi ternyata Ajeng juga bilang ada anak umur 11 tahun, adiknya Ajeng juga menonton, yang padahal ini drama, maksudnya kan drama keluarga yang emang mengandung unsur ya dewasa lah ya, karena baru membahasnya cinta-cintaan, keluarga, pasangan suami istri dan lainnya. Tapi ya justru ini juga hype di kalangan anak yang belum nikah, bahkan anak kecil gitu. Keren sih melihat gimana strategi yang digunakannya juga, mungkin tadi yang udah Ajeng jelasin. Iya. Menjadi budaya sendiri nggak sih jadi? Ya tadi. Jadi budaya sendiri, jadi ngebentuk culture sendiri gitu sih aku ngelihatnya. Karena belum habis juga kan Ikatan Cinta ya. Ya kan masih ongoing ya. Ngalahin Cinta Fitri mungkin ya sampai season 12. Ini si Nova backgroundnya sosiologi, Ajeng antrop, udahlah. Mirip-mirip kita ya, Nov. Mirip-mirip. Gitu sih. Iya, FISIP Persti sama Salsa komunikasi, udah. Iya ya, pas banget kita Kak. Semua nih Kak. Menarik. Oke, thank you Nova. Persti tadi mau lanjutin. Aduh, lupa lagi Kak. Lupa lagi, sorry. Tadi antara realita sama ekspektasi. Iya, itu antara realita sama idealisnya. Itu tuh idealisnya disingkirin dulu lah, yang penting fokus sama realitanya dan ikutin target pasar. Oke. Siap. Oke.
mungkin ya dari aku ya sekali lagi thank you Ajeng, dan kalau aku sih udah cukup ya materinya udah mulai menggambarkan secara sekilas perilaku masyarakat Indonesia terutama. Oke deh, Iya, mungkin yang bisa jadi masukan mungkin closing statement ya. eh, mungkin Kak, Pricebook mau ngangkat sesuatu hal terkait dengan relasi, siapa tahu jadi trending. Enggak, Relasi gimana maksudnya? Sorry. enggak kayak misalnya Bang Bewok kenapa gitu, terus jadi biar apa? Soalnya sekarang bener-bener isu terkait relasi gitu, apalagi orang-orang pacaran atau nggak nikah atau kenapa gitu pasti jadi Tapi perhatian. ya tahu Kak, banyak yang nanyain Bang Bewok kalau di komen. Iya, Bang Paling Bewok. banyak aku tuh Bang Bewok kayak, wah iya nih keren Bang Bewok gitu-gitu di komen. Aku kayak iya deh, iya Bang Bewok. Iya, itu kayak dramanya sendiri. Berarti si Bang Bok udah jadi ikonnya sendiri kan? Iya. Ya begitulah. Ya memang sih kehidupan pribadi kan emang paling gampang ya dapat rating, maksudnya dapat engagement paling tinggi. Cuman ya jangan juga, Jangan juga. aku sih nggak mau. Ya udah, ada lagi Ajeng mungkin closing statement ya. Mungkin sinetron Ikatan Cinta mungkin bisa dijadiin kita sebagai pengetahuan umum kali ya, kayak ternyata sekarang gejolak atau fenomena di Indonesia ini apalagi selama pandemi COVID-19 tuh cukup beragam. Salah satunya ini adanya tercipta satu fenomena baru kalau kata Nova tadi ya, karena adanya seonggok ikatan cinta gitu sih sebenarnya aku bisa ngomong itu kali. Oke deh Ajeng, thank you sekali lagi buat materi yang keren ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya, baik itu di luar ataupun dalam pekerjaan kita saat ini. Oke, berarti next week-nya si Nova ya, Nova Sabrina Hadijah, silakan persiapkan materi. Habis itu kita undi lagi. Itu dia. Siap, thank you Oke. Kak, Thank thank you you. teman-teman. Thank you teman-teman.